Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Dulur SSC bersama saya Wildan. Di sini saya kedatangan tamu spesial yang sebenarnya nggak spesial-spesial banget sih. Tapi beliau ini adalah kru SSC yang akan kita ajak kenalan lebih deep lagi bersama teman-teman semua. Dan beliau ini adalah Pak Iksan Rosidi. Nama lengkapnya Ahmad Iksan. ada Ahmadnya Ya. Ahmad Iksan Rosidi. Nama panggung. Nama panggung. Ya. Dikurangi Ahmadnya. Ditambah Ahmad. Oh, ditambah Ahmad. Ya. Kalau nama panggung. Nama panggung. Kalau nggak panggung Iksan Rosidi. Ini di kursi ini termasuk panggung atau? Karena kursinya di panggung. Begitu. Baik. Beliau ini cukup memiliki wawasan yang sangat luas dan kandidat doktor juga. Alhamdulillah. Terus kemudian beliau ini di kegiatan-kegiatan SSC yang selama ini berkiprah selama sudah 15 tahun ya Pak Iksan ya? Lebih. SSC. Sejak tahun 2000. Ya, SSC 15 Iya. tahun. Tapi embrio SSC itu sudah Lebih dari itu ya, lebih dari itu. Nah, kalau boleh tahu ceritanya dulu mengenal atau masuk di dunia perpolitikan, bukan perpolitikan ya namanya ya, pengamat politik. Terus kemudian survei Politik, gitu, ya. survei politik itu langsung di SSC atau sebelumnya ada lembaga tersendiri. Ya. Jadi Mas Wildan, pemirsa SSC, saya ini lahir dan besar di keluarga yang sangat aktif mengikuti dinamika politik. Bukan politisi, tapi aktif mengikuti dinamika politik. Jadi saya bersama bapak saya, bersama saudara-saudara saya, itu hampir setiap hari, setiap bertemu, itu selalu berbincang masalah politik. Dari sejak usia sangat muda, usia belasan itu kami tiap hari perbincangan kita sehari-hari di ruang tamu, di meja makan, Di teras, di teras itu selalu berkaitan dengan kejadian-kejadian politik. Nah, akhirnya itu membentuk saya secara tidak langsung, awareness saya terhadap dunia politik dan perpolitikan itu menjadi mengkristal. Iya. Jadi secara tidak langsung membentuk saya, kemudian selalu bersentuhan dengan hal-hal yang berbau politik, apakah itu sekedar berita politik, kejadian politik, bahkan aktor-aktor politik juga. Bahkan saya itu di usia yang sangat muda, waktu belasan, masih SMA, itu sempat masuk ke partai politik juga. Waktu itu PDI-nya Bu Mega, belum menjadi P, waktu itu masih PDI. Ya. Belum P. Ya, cuma karena perbedaan pandangan politik dengan keluarga, terutama dengan bapak saya almarhum, kemudian saya memilih untuk mengundurkan diri. Nah, sejak dari PDIP. Dari PDIP. Yang belum P waktu itu. Belum ditambah P. Ya, belum ditambah P. Kemudian dalam perjalanannya saya, karena waktu itu saya sempat patah arang. Iya. Karena saya dilarang masuk ke dunia politik, berarti saya patah arang. Saya kemudian seolah-olah seperti meninggalkan Hal-hal yang berbau politik. Saya kuliah masuk ke Fakultas Ekonomi, namun namanya DNA ya, Iya, DNA sudah mendarah daging ya, mungkin ya. sudah sangat mendarah daging dan sudah menjadi wawasan di alam bawah sadar saya. Di kampus pun akhirnya saya juga terjun ke dalam gerakan politik kampus. Nah, bisa tidak bisa akhirnya kegiatan saya sehari-hari selama kuliah kembali lagi bersentuhan dengan hal-hal politik yang akhirnya juga tidak lepas dari politik-politik praktis. Oh, gitu. Setelah saya lulus, saya pertama kali secara kelembagaan masuk ke dalam dunia politik, dalam dunia pengamat politik, di sebuah lembaga survei di Jakarta. Waktu itu di Jakarta ya, sebagai tenaga lapangan juga, petugas lapangan sebagai surveyor. Surveyor. Nah, itu
ternyata itu menjadi pintu masuk saya menjadi seperti sekarang ini, setiap hari bergelut dengan politik, baik bergelut secara praktis dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh pelaku-pelaku politik, tapi juga bergelut dengan kegiatan riset yang berhubungan dengan riset politik. Nah, hingga tahun 2014 saya masih aktif di lembaga survei yang ada di Jakarta. Nah, sebagai sesama penggiat aktivitas politik, aktivitas riset politik, itulah kemudian saya bertemu dengan Pak Mukhtar yang merupakan bidan lahirnya lembaga SSC yang sekarang Survei Center yang sekarang saya ini terlibat di dalam langsung. Setelah saya berhenti di lembaga survei yang ada di Jakarta tersebut, saya sempat vakum beberapa saat. Namun bukan berarti saya vakum meninggalkan kasanah politiknya itu. Betul, meninggalkan kasanah politik. Jadi ya setidaknya pada dinamika politik kampung, politik desa itu ya saya tetap mewarnai, ya tetap jadi tim sesnya kepala desa, jadi tim sesnya calon bupati, jadi tim sesnya banyak lah celah-celah yang bisa dimasuki di situ ya. Calon anggota DPRD dan seterusnya. Dengan bekal keilmuan yang saya dapat dari lembaga survei. Iya. Nah, kemudian mungkin karena nasib, akhirnya saya mendarat di SSC sebagai yang saya anggap sebagai tempat yang paling tepat bagi saya untuk belajar lebih lanjut tentang politik, hasanah politik, baik politik akademis maupun politik praktis. Nah, ternyata pilihan saya tidak salah, sangat tepat. Ternyata di SCC ini kemudian saya betul-betul menemukan jati diri saya, menemukan pencarian saya selama ini. Akhirnya di samping saya belajar jauh lebih banyak dari apa yang telah saya pelajari sebelumnya, saya juga seperti menemukan jati diri yang baru di SSC ini. Di SSC ini bersama lingkungan baru, bersama teman-teman baru, dan tentu saja di bawah bimbingan Direktur SSC yang sekarang, Pak Mukhtar Wahyu Utomo, yang saya anggap bukan hanya direktur, tapi juga mentor saya, guru saya, kakak saya, bapak saya. Komplit lah ya, komposisi komplit. Pak Direktur ini untuk mengawal. Dan saya kira teman-teman SSC semua juga merasakan sama beliau adalah tokoh kunci-kuncinya di SSC, baik sebagai sebuah lembaga maupun sebagai sebuah entitas. Jadi bagi saya SSC ini bukan hanya sekedar lembaga survei, tapi juga sebuah entitas besar, di mana di situ apa saja ada. Jadi saya bilang apa saja ada karena ya apa saja bisa masuk di situ dan kemudian keluar menjadi hal baru yang positif. Itulah SSC. Nah, itu perjalanan saya dari awal hingga sampai sekarang. Saat ini sampai duduk di sini ini ya. Sampai duduk di sini ini bersama Mas Wildan. Nah, ini ada yang menarik ketika perjalanan dari awal hingga masuk di SSC itu kan sempat di lembaga survei yang ada di Jakarta gitu kan. Nah, itu apakah ada perbandingan ketika melihat SSC sendiri terus kemudian keluar dari lembaga survei yang Jakarta setelah melihat SSC atau gimana? Ya, tentu saja secara alamiah ada baik langsung maupun tidak langsung itu ada proses dalam diri saya membandingkan antara yang telah dan yang sekarang atau yang nanti akan datang. Jadi secara kasat mata ya jauh berbeda. Karena begini, kalau di Jakarta itu ya bekerja ansih. Ya, jadi kita berangkat pagi misalnya jam 8 atau jam 10, kemudian bekerja sampai jam 5 atau 6, itu setelah itu ya sudah 9 to 5 ya biasanya. 9 to 5,
pergi pagi pulang tidak Sore pulang. kadang pulang malam. Pamitnya sih pulang. Sudah begitu saya kembali ke apa namanya ke kontrakan lagi. Setelah itu sudah selesai, kemudian lanjut Artinya besok siklusnya seperti itu saja. ya, gitu ya. siklusnya seperti siklus orang bekerja pada umumnya. Dan karena di kota besar tentu saja ya handicap personalnya jauh lebih berat karena di sana harus berhadapan dengan kerasnya kota besar, kerasnya lingkungan yang tidak bersahabat. Bukan saya mengatakan bahwa Jakarta tidak bersahabat, bukan, karena memang ya begitulah kota besar, kota metropolitan. Surabaya juga metropolitan, tapi saya kira tidak sekeras di Jakarta. Itu handicap personalnya jauh lebih besar karena sulit sekali mencari teman atau sahabat di sana sebagai orang baru ya. Nah, bedanya dengan SSC, begitu saya masuk di SSC, di samping saya bekerja secara profesional, menggunakan skill, kemampuan saya, otak saya juga seperti mendapatkan keluarga baru di sini. Jadi bukan hanya berangkat bekerja jam 9 kemudian pulang jam 5 atau jam 6, tapi hampir whole of my life itu terpaut dengan SSC. Bukan hanya karena pekerjaan, ya karena seperti sudah terbentuk menjadi bagian dari, menjadi sekrupnya SSC. Jadi kemana SSC menggelinding ya sekrupnya kan otomatis ikut pergelindingan itu tadi kan. Pergelindingan. Ya seperti itu. Yang kedua ya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa handicap personalnya tidak terlalu berat di sini. Di SSC-nya atau di Surabaya? Di SSC dan di Surabaya. Karena apa? Di sini setiap ketemu dengan orang baru menjadi teman. Itu yang apa namanya yang jauh berbeda dengan yang. Bisa jadi di sana ketemu orang baru jadi pesaing gitu. Ketemu orang baru ketika di Jakarta mungkin bisa jadi, tapi ya sebetulnya nggak pesaing. Maksudnya begini, jadi saya ini kan sangat mudah berteman, sangat mudah beradaptasi. Humble. Kalau humble enggak juga ya. Enggak juga. Jadi saya itu kadang-kadang merasa sepi kalau nggak ada siapa-siapa untuk diajak ngomong. Nah, untuk diajak ngomong atau untuk diajak ngomong? Dibully juga. Nah di Jakarta kan saya tidak mendapatkan itu. Jadi selama saya di Jakarta tuh ya itu saja. Saklek seperti pekerja gitu ya. Betul. Begitu di Surabaya berbeda. Jadi saya pergi kemanapun yang saya temui berinteraksi dengan saya itu jadi teman. Oh iya. Dan selalu menghasilkan output positif. Nah itu akhirnya akan membangun diri saya menjadi lebih baik. Bukan berarti kemudian saya menjadi orang baik, bukan, masih jauh. Tapi selalu tiap harinya itu ada hal-hal baru yang membangun diri saya menjadi lebih baik. Dan khususnya di SSC ini saya kira semua kru SSC juga merasakan bahwa semangat kekeluargaan itulah yang menjadi energi besar yang membangun SSC ini, yang kemudian vibrasinya itu berpengaruh terhadap kinerja satu dengan lain, dan yang penting berpengaruh pada kinerja profesional. Jadi hampir-hampir saya itu sulit menemukan kata perintah di sini. Nah, seharusnya kan di dunia pekerjaan itu ada instruksi, ada perintah. Nah kalau di sini tuh enggak. Di SSC itu ada kesadaran yang bergerak sendiri. Langsung ya, jadi automatically perintah langsung. Oke, saya harus ini. Ya, automatically bergerak sesuai dengan kapasitas, tanggung jawab dan perannya masing-masing di sini. Dan ternyata fine, baik-baik saja. Karya-karya SSC selalu diterima dengan baik oleh publik. Justru hingga nasional ya. Dan nasional, bahkan internasional, karena kita pernah diliput oleh salah satu koran internasional dari Jakarta tahun 2019 kemarin. Jadi luar biasa. Artinya begini, bahwa manajemen yang berdasarkan instruksi itu tidak selalu menjadi lebih baik. Kadang-kadang saya teringat pada satu teori manajemen bahwa ada yang namanya manajemen by jazz. Jadi seperti orang main musik jazz, semuanya berimprovisasi, tapi membentuk satu harmonisasi musik yang luar biasa. Saya kira seperti itu, Mas. Siap. Terima kasih. Ini kalau dilanjutkan tidak selesai.
bahkan bisa berjam-jam kita berdialog dengan Pak Ahmad Iksan Rosidi. Ada Ahmadnya kayak Ahmad Raffi Ahmad gitu ya, Ahmad mungkin. Ahmad Dhani. Jadi terima kasih sudah menonton channel ini di Surabaya Survey Center SSC. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.